Terus mohon maaf ya, ini yang terasi sampai ributkan sampai pengadilan segala macam ya, karena mungkin ya kita harus tetap gitu loh menjaga di situ tuh harus tetap. Zaman Mesir Cleopatra sejak zaman baheula juga udah ada gitu. Dan makanya wanita tuh selalu harus diingatkan, jangan merasa kalau udah punya anak, udah punya nggak mungkin lah suami saya nggak mungkin terjerat sama wanita lain, nggak bisa. Dia imannya kuat kok, dia berangkat umroh tiap tahun, itu nggak ada kaitan. Soal seks tuh nggak ada kaitan dengan itu gitu loh. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa episode kali ini. Dan aku sedang bersama dengan Dr. Boyke. Halo, Nat, apa kabar? Alhamdulillah makin baik. cantik, makin langsing. Aduh, karena Masya waktu Allah. kita ketemu kan kamu habis melahirkan kan waktu itu. Masih kan di salah satu stasiun TV ya. Iya, sekarang aku bisa datang ke tempat ke rumahnya. Aduh, thank you banget loh dok. Iya, Aku tuh iya, udah iya. lama banget pengen undang Dr. Boyke, tapi ini dokter super sibuk ya. Banyak mengedukasi tentang apa dong bahasa zaman now ya. Zaman now ini masalah perselingkuhan, masalah lagi. seks. Tapi yang terpenting karena saya dokter kandungan tentu bagaimana memelihara kesehatan organ-organ intim wanita agar wanita tuh nggak diselingkuhin gitu loh. lagi. Karena data dari penelitian kita nih di Klinik Fasilitas saya bikin penelitian waktu itu zaman Covid atau sebelum Covid itu 35% penyebab perselingkuhan ya mengapa seorang wanita diselingkuhin itu adalah faktor penampilan. Yang kedua faktor seks. Memang paling besar tetap faktor komunikasi gitu loh, Nat. Oh iya ya, komunikasi. Karena kan emang gimana ya dok, kalau awal-awal masih pacaran, masih awal nikah itu kan kayak masih menggelora, terus kayak masih banyak hal yang diceritain gitu kan, something new. Terus kan gitu. dua-duanya juga sibuk kan, biasanya Iya sih. suami istri kan dua-duanya juga sibuk. Nah di situ faktor komunikasi itu mulai berkurang. Apalagi kalau dua-duanya itu ya artinya mereka punya ini sendiri-sendiri apa ya maksudnya tuh tujuan ininya sendiri-sendiri, ambisi sendiri-sendiri itu kadang-kadang nggak match gitu loh. Nah gara-gara itu mereka lupa menjaga penampilan. Gara-gara itu mereka lupa merawat tubuh mereka. Ada yang menjadi gemuk lah, ada yang menjadi selangkangannya lebih hitam lah, ada yang mukanya menjadi berjerawat dan semua itu padahal mesti ingat ini buat wanita nih ya. Itu bahwa pria itu tertarik kepada wanita itu pasti karena faktor physically. Beda dengan wanita tertarik pada pria itu lebih kepada kepribadian. Ya kepribadian itu maksudnya tuh apakah orang itu suka humor apa enggak, smart apa enggak. Kalau pria itu umumnya pada fisik. Ketertarikan pada wanitanya. Mungkin kayak kadang cewek ngerasa kita udah nikah kok jadi kayak ya udah gue Nah, itu yang nggak boleh. Iya sih, itu yang sebenarnya nggak boleh. Ya karena kita mesti ingat bahwa ya kita juga memang kita nggak nyalahin cowok, nggak nyalahin cewek dalam hal ini ya. Pernikahan itu karena proses kehamilan, karena proses penuaan, itu memang akan mengubah bentuk fisik tubuh wanita. Oke, kita terima itu, para cowok-cowok mungkin bisa nerima. Tapi juga mesti dipikirin bahwa yang namanya proses-proses itu kan bisa dikurangi, bisa diperlambat, bisa dikamuflase. Nah makanya aku bikin yang itu nih, produk WIS ini, Wanita Indonesia Sehat Harmonis. Kenapa tuh Nat? Karena aku berpikir gini, wanita Indonesia tuh banyak yang sehat, tetapi tidak harmonis dengan pasangannya. Ya. Tidak harmonis karena masalah komunikasi tadi saya bilang, tapi juga tidak harmonis karena dia tidak merawat penampilan dan dia tidak merawat juga masalah hubungan seksualnya. Nah itu. Makanya kenapa dok ada tuh yang sekarang lagi viral 3 cewek cantik gitu Indonesia gitu, cantik-cantik semua nih dok. Wah kalau penampilan dari luar nih ya itu udah grade A plus deh gitu. Tapi suaminya tetap selingkuh tuh dok. Nah, jadi artinya apa? Kecantikan juga tidak selalu harus kecantikan dari luar. Makanya ada kecantikan yang namanya kecantikan dari dalam. Betul. Orang seringkali juga cantik tuh jadi sombong. Itu yang saya temuin ya di konsultasi-konsultasi perselingkuhan. Atau orang kalau penghasilannya udah tinggi dibandingkan dengan suaminya juga jadi sombong. Jadi nggak nganggap duit gue, kalau ngapain gue mesti ngomong sama lo. Hal-hal yang kayak gitu itu sementara sorry ya pria-pria apalagi di kondisi-kondisi patriarkat itu kan lebih masih tetap menginginkan wanita-wanita yang artinya
ya bukan nurut ya, artinya tuh bisa menghargai suaminya, bisa meminta pendapat pada suaminya. Itu yang sering terjadi loh. Nah, dan akibat perselingkuhan itu ya itu dari mulai penyakit kanker serviks sekarang juga banyak kan. Iya lagi. Ya. Iya. Dan kita juga ya mesti ngomong apa ya? Pertama, mereka juga jarang vaksin. Kamu udah vaksin kan? Udah. Kadang-kadang mereka tidak vaksin. Sampai di Pasutri itu kita bikin ya. Mereka cuma beli vaksinnya doang di klinik sesuai dengan harga ya. Tapi kita vaksin di sana. Jadi seakan-akan untuk biaya-biaya yang lainnya tuh gratis. Saking kita tuh kepengen wanita Indonesia itu sehat, harmonis. Sehatnya itu gitu loh. Dok, tapi bukannya udah ada yang gratis dari pemerintah itu? Enggak, itu waktu zaman Ahok. Oh, Waktu sekarang zaman udah udah nggak nggak ada lagi. Ya ampun, padahal Jadi- yang aku kira tuh kalau dulu kan anak SMA ya, dan itu kalau nggak salah cuma di Jakarta doang ya. Ya Jakarta doang. Tapi sekarang kita juga bikin. Tapi Anda bayar itu deh, nggak usah bayar yang nyuntik, nggak usah Iya, bayar iya, iya. administrasi, nggak usah bayar tindakan, nggak usah bayar yang lain-lainnya ya. Asal Anda mau deh. Karena kita juga ya sebagai ya di klinik itu sebagai apa ya, bukan CSR ya, tapi edukasi juga gitu. Lo begitu banyak yang meninggal karena kanker serviks kayak apa, Jupe, ya kan, Ria Irawan yang aku tahu aja itu. Belum yang lain-lainnya juga banyak. Belum juga ada satu istri kejaksaan di Jakarta, ya istri gubernur. Ya mereka itu berapa ya, memikirkan gitu hal-hal tersebut selain perawatan daripada organ-organ intimnya gitu loh. Vaksin, perawatan organ intim di situ kan mesti bersih, ya kan? Makanya kita bikin tuh yang namanya produk-produk kebersihan. Ada yang mulai yang kita takutkan, orang selalu mengatakan orang kena kanker serviks kan biasanya karena suaminya bandel, karena suaminya selingkuh. Ya, 80%. Tapi kan 20% karena hal yang lain, karena tidak merawat kebersihan di daerah sana, kebersihan organ intim, dari air, toilet kotor, air kotor, pakaian dalam yang nggak diganti, itu kan bisa terjadi pada semua orang, semua wanita. Makanya kita bikinkan juga, kalau kamu lagi jalan nih, tolong misalnya kamu berhenti di rest area, bawa spray toiletnya. Ya spray untuk spray buat organ intimnya. Kemudian tinggal spray itu tinggal dicebokin aja gitu loh ke arah organ intimnya. Udah, nanti cebok yang pakai air banyaknya di rumah aja. Tapi kamu bisa sholat, kamu juga bersih, ya kan. Hari-harinya kita juga punya tuh yang namanya Wisma Jakani kayak gitu. Kenapa sih dokter bikin kayak gitu? Karena orang-orang sering merasa bahwa organ itu sih nggak usah dirawat aja, nggak bisa juga. Ya justru jamur, bakteri-bakteri kan datangnya dari hal-hal seperti itu karena kurangnya perawatan. Dan itu juga berkaitan dengan keharmonisan. Penampilan dan kurang perawat diri itu menjadi faktor 35% dari perselingkuhan. Misalnya selangkangan hitam, itu juga banyak dikeluhkan oleh para suami. Saya sendiri sebagai dokter kandungan, kalau misalnya selangkangan itu saya selalu ingetin, rawat ya Bu selangkangan. Suami saya bilang sih nggak apa-apa. Ya bukan masalah nggak apa-apa, tapi kan suami kadang-kadang ya. Kita ini bulan puasa, tapi kita ngomong mungkin pada daerah-daerah sana pengen oral, pengen apa, ya kan kalau hitam kan jelek. Makanya kita rawat, kita juga membuat ada yang namanya langit khusus untuk selangkangan hitam, katak hitam dan seterusnya. Tapi yang terpenting adalah rawat organ intimmu. Mobil aja dinaikin berapa kilo kan diservis. Iya. Ya wanita ya kan nggak pernah menservis dirinya sendiri, nggak pernah memperhatikan daerah intimnya. Bener nggak Nat? Kadang-kadang jangan mau kalah gitu. Ini ya dok, kayak sama Ani-Ani ya. Ya, nah itu dia. Saingan Anda kan Ani-Ani. Kalau Ani-Ani memang profesinya begitu. Tapi kan kalau yang ibu rumah tangga kan dengan perawatan yang mudah, penggunaannya mudah, bisa dipakai di rumah, bisa dibawa-bawa ke tas, itu kan ya dari mulai spraynya sampai ke obat ceboknya ya. Bahkan kita sampai bikin ya. Ini kalau kamu lihat nanti ada yang Vifresh Vicen itu. Ini ya? Terinspirasi dari Arab itu waktu umroh. Ya waktu umroh. Jadi mereka itu juga bayangkan orang di Arab yang begitu
kekuatan Islamnya begitu kuat aja, mereka merawat gitu loh diri mereka. Iya Dan sih. harus tahu juga majakani itu resepnya itu dapat dari Iran loh. Orang-orang Arab sana itu juga merawat dirinya gitu loh. Cuman kan di sana nggak ada sirih, nggak ada apa. Ya. Jadi kita campur sama sirih ingredientsnya. Jadi disesuaikan juga dengan Indonesia. Tapi majakaninya sih mereka terkenal buah majakani dari Iran yang bisa membuat lebih kesat misfinya. Kan tidak terlampau berlendir. Iya, Ya kan iya. itu kan memang yang diinginkan ya oleh wanita-wanita Timur Tengah. Sama lah wanita Timur Tengah mau wanita Indonesia juga sama. Dia menghendaki hal seperti itu. Nah kalau Visa dan Vfresh itu kalau mau berhubungan suami istri, mereka selalu memberikan dulu Jadi ini perfume dipakai sebelum hubungan. sebelum berhubungan. Tapi dia dipakainya bukan hanya di situ, dia di sekitarnya juga. Nah, Oke. kelebihannya mungkin kalau di Arab kan disesuaikan dengan apa ya? Lingkungan di sana ya, rada bau-bau Oat apa gitu. oat, laga bau kurma ya. Kalau bau ini kurma. kalau kita di sini lebih kepada wangi-wanginya, kita ATM lah, amati tiru modifikasi. Iya. Kita harus akui bahwa di sana wangi-wanginya memang khas Timur Tengah. Kalau kita lebih wanginya kepada khas Indonesia, lebih banyak melatinya. Kan jarang melati di sana. Iya, iya. Lebih banyak ada yang fresh banget, yang seger banget ya. Buat si wanita ada juga yang scent siwir-siwir lah Siwir-siwir. istilah tuh. Siwir-siwir tuh artinya apa ya, wanginya tuh nggak terlalu Iya, kuat, strong jadi mereka gitu, strong sama yang soft. Oke. Ini apa rahasia kenapa Ani-Ani itu selalu menarik gitu ya? Karena mereka selalu menjaga. Nah, tuh kan juga tahu kan. Iya, Nah, iya. dan ini rahasia itu kan ada yang mengatakan kalau wanita itu di Indonesia kalau diranjang mesti seperti pelacur, kalau di dapur mesti seperti chef, ya. Kalau berteman antara suami istri seperti sahabat, ya. Kemudian juga kalau di rumah juga seperti ibunya kepada Oke. si Sedap. susah banget kan. gada banget dong. Ya, nah, dan justru itu. Tapi kan hal-hal ini Iya. sebenarnya kan nggak terlalu, kan biaya harga-harganya juga nggak mahal Iya, gitu loh. betul. Kecuali kalau harganya tuh sampai jutaan kan enggak. Dan itu kan bisa dimasukkan ke dalam tas. Gitu. Kayak spray ini saya selalu loh ajak anak-anak saya juga ya kalau mau pergi-pergi, misalnya kita lagi ada mau ke mall-mall, jangan kencing ya di mall. Di mall itu kan kita tahulah airnya Iya, iya. diputer-puter. Kemudian semua orang menggunakan toilet di situ. Makanya semprot aja pakai itu sama tisu basah ini. Oh, I see. Berarti nggak usah pakai air. Seret, beres terus pakai tisu basah, selesai. Mau cuci Iya bersihnya sih. di rumah gitu. Tapi loh. Dok, kadang tuh kayak kita orang Indonesia itu tuh geli banget kalau nggak pakai air. Apalagi kalau misalnya kita lagi jalan-jalan ke luar negeri aja tuh sampai bawa portable bidet. Iya itu boleh. Hah? Tapi kan kalau di Indonesia kan kamu masih bisa pulang berapa lama sih di sana, iya kan? Tapi kamu pernah ngeliat nggak kan kita sama-sama dokter ya, Iya. bagaimana toilet itu diliatin kuman-kumannya kan Iya sampai sih. geri banget ya kan. Nah makanya dengan cara seperti itu udah pakai itu, nanti sampai di rumah pulang langsung cebok yang benerannya. Iya, Tapi iya. itu juga udah bersih kan, nanti tisu basah itu kan di mana-mana juga mudah ya kan, kayak spray ini juga di mana-mana juga mudah gitu loh. Iya, Itu iya, yang iya. harus kita lakukan ya. Karena airnya diputar-putar. Air pagi pakai air sore pakai air malam pakai siang lagi nanti. Karena kan sumber artesis itu mahal kan. Iya sih, benar Dan sih. itu sih oke, mungkin dikasih macam-macam isinya, tapi kan toiletnya sendiri kotor kan. Betul. Dan Iya. itu juga bisa menjadi ini ya, transmisi ya. Transmisi untuk berbagai macam penyakit. Oh, ya. oke. Tapi apa aja sih Dok penyakit yang bisa tertransmisi gitu di toilet umum gitu, terutama buat cewek? Ya, satu adalah penyakit-penyakit tentunya penyakit-penyakit yang berasal dari air ya, Iya. E. coli ya, kemudian juga virus HPV ya. HPV Ya, bisa iya, ya? ada. Oh, berarti makanya pentingnya kita vaksin tuh bukan cuman Cuman untuk mencegah suami selingkuh, artinya dari perselingkuhan suami, tapi HPV juga bisa, terutama dari ininya, dari toiletnya ya kata. Tapi ada mengatakan juga beberapa jenis HPV masih tahan hidup di air. oke. Gitu loh. Dan dia kan HPV banyak banget jenisnya. Iya, iya. Tapi yang kita takutkan kan sebagai penyebab kanker rahim yang 16-18 kan. Iya, iya, iya. Tapi kan ada juga yang high risk HPV 31, 33. Dan juga itu high nggak ada risk. vaksinnya? Nggak ada vaksinnya. Dari bagaimana kita menjaga kesehatan organ intimnya itu juga perlu Iya gitu sih. loh. Dok, tapi
vaksin HPV itu harus diulang nggak sih atau sekali Iya seumur dong. hidup? Kalau udah 5 tahun sih sebaiknya. Saya juga dulu waktu udah lebih vaksin lagi. COVID, Hah? vaksin COVID saya ulang kok. Oh gitu. Jadi saya udah keempat apa kelima. Nggak gitu. ada efek sampingnya? Nggak ada. Aku Karena ulang kita lagi. juga harus naikin. Karena kita juga takut kan sekarang nih ada flu-flu yang aneh-aneh juga kan. Lagi Iya, di iya, Jepang, lagi musim. Di Hong Kong juga lagi musim flu-flu yang katanya bronchopneumonia yang sampai meninggal Iya, si pemain pneumonia itu. Meteor Garden itu Iya, sampai meninggal kan. Nah, jadi kita juga harus waspada lah. Tapi kebersihan organ intim itu memang harus merupakan salah satu prioritas buat seorang wanita. Iya, karena kadang tuh aku ngeliat tuh ada beberapa mungkin cewek gitu ya dok ya, yang dia itu ngerasa pede aja dari luar gitu. Kamu masih ingat gak yang kasus-kasus, mohon maaf ya, ini yang terasi sampai ributkan sampai pengadilan segala macam ya, karena mungkin ya kita harus tetap gitu loh menjaga di situ tuh harus tetap begitu loh. Iya sih dok, karena mungkin tuh aku tuh kalau misalnya lihat DM ya atau komen, cewek-cewek tuh banyak yang ngalamin keputihan. Ya. Gitu. Nah emang keputihan yang normal gitu dok, ini sekali jelasin gitu. Normal sama abnormal itu gimana aja sih dok? Jadi keputihan yang normal itu adalah keputihan yang datang ya sesuai dengan siklus hormon. Artinya dia mau mens dia ada keputihan, atau tengah-tengah mens masa subur dia keputihan, tapi sebenarnya bukan keputihan cairan itu kan keluar ya, atau di awal-awal setelah mens. Nah itu dia tidak gatal pertama, tidak bau, tidak berwarna, ya, tidak bercampur dengan yang lain-lain. Nah, itu biasanya keputihan seperti itu cukup dengan ya dibasuh ya dengan biasa dengan Wis Intimate Manjakani dan sebagainya bisa, ataupun dengan Anda mau bikin sendiri juga bisa kok di rumah, misalnya 7 lembar daun sirih direbus tinggal setengah lembar, tapi kan itu kan ribet ya buat ibu-ibu zaman sekarang. Ngapain sih kita bisa beli yang Majakani yang spray yang tinggal pakai gitu dan itu juga bisa dipakai sampai bulanan gitu ya. Nah itu bisa kita bedakan dengan keputihan yang patologis, gatal, bau, berubah warna, kadang-kadang bercampur darah. Ya, kalau yang keputihan yang fisiologis itu kan hanya kamu terangsang, misalnya, habis mens itu biasa. Nah, tapi tentunya ketika masuk ke keputihan yang patologis boleh dicoba dulu karena ini juga ada antiseptiknya Wis ini kan ada antiseptiknya dan bisa kita tambahkan biasanya itu dengan yang Femilove ataupun yang Femiherb. Itu apa dok bedanya? Ya ini kan yang kalau yang Femiherb ini kita khusus untuk keputihan. Itu isinya adalah pinang, bangsa kayak gitu ya. Yang kita buat untuk wanita-wanita supaya berkurang keputihannya. Ya. Beberapa yang patologis karena infeksi ringan sembuh. Itu pengalaman kita ya di Pasuti, makanya dokter bikin. Nah, beda dengan Femilove. Femilove itu lebih kepada arah nyeri menstruasi. Kalau dia nyeri mens, kemudian dia juga kadang-kadang ada gangguan hormon, mens kecil, mens sedikit, dapat lagi, itu kan kecil kan jadi telurnya, apalagi mereka mau program hamil kan, menjadi susah kan. Nah kita kasih yang Femilove. Jadi di Femiherb bisa nggak untuk keputihan? Bisa. Ya, Femiherb juga untuk bantu juga bisa, tapi kita lebih dalam dosisnya yang kita bedakan ya. Femiherb lebih banyak untuk keputihan, ya, lebih banyak untuk menanggulangi. Dia isinya 60, jadi 3 kali 2. Ini pun langsung beberapa hari pun udah berhenti. Ya aku dapetin ya. Ini yang dari dalam. Kalau itu yang dari luarnya. Versi luar. Jadi kan pengobatan keputihan luar dalam, karena kan beberapa pria itu pada wanita-wanita yang keputihan itu merasa sorry ya, geli atau kok nggak enak banget sih dok, kayaknya becek banget sih istri saya tuh nggak musim hujan, nggak musim kemarau. Nah itu artinya saya udah bisa tangkep tuh, dan itu kan mengganggu sekali keharmonisan. Makanya 35% perselingkuhan penyebabnya adalah seks dan penampilan. Jadi malah nggak suka yang terlalu basah gitu ya? Yang terlalu basah nggak suka. Mereka nggak bilangnya kayak kalau hubungan kayak telur kocok, kayak banjir, kayak kocok telur katanya gitu kan, nggak enak kan. Artinya kan kita juga harus mikir. Kalau saya kan sebagai dokter ya, tentu juga sebagai pramakarsa formula, saya harus mikir bagaimana ya saya dapetin formula kayak gitu biar
wanita itu nggak selalu harus ke dokter lah. Iya. Kemudian yang fisiologis yang terlalu becek itu kan bisa diobatin sendiri kan. Artinya tuh bisa menggunakan produk-produk yang dia bisa gunakan gitu. Iya. Maka kita buatlah yang namanya Wish yang produk yang intimate hygiene-nya, kemudian spraynya ya, dan juga kita buat yang obat minumnya. Gitu loh. Dari dalam dan luar. Biasanya sih udah kayak gitu nggak perlu ke dokter lagi. Ke dokter ya kadang-kadang mereka juga merasa ya masih gini-gini aja, kemudian mesti ke dokter sih. Kalau memang bisa gue obatin sendiri aja lah gitu. Biar harmonis, biar nggak ke aneh-aneh. Ya namanya ani-ani itu kan memang sudah jadi Profesi, sejak ya? zaman Mesir Cleopatra, sejak zaman Udah Baheula ada. juga udah ada gitu. Dan makanya wanita tuh selalu harus diingatkan, jangan merasa kalau udah punya anak, udah punya nggak mungkin lah, suami saya nggak mungkin terjerat sama wanita lain, nggak bisa. Dia imannya kuat kok, dia berangkat umroh tiap tahun. Itu nggak ada kaitan. Soal seks tuh nggak ada kaitan dengan itu gitu loh. Ya, itu kan faktor keimanan. Keimanan tuh bisa, namanya pria itu kan kadang-kadang tergoda, kadang-kadang enggak. Iya. Kadang-kadang kalau lagi bulan puasa begini, insya Allah mereka tarawih. Tapi kan Berarti sepi job ya kalau bulan puasa. tapi kalau pada hari-hari biasa ya kan godaan-godaan mereka kadang-kadang lupa, ya kan. Jadi ya merawat diri itu ya buat para wanita itu perlu banget. Tapi apa sih dok, kayak maksudku tuh kayak kenapa laki-laki tuh mudah tergoda gitu? Karena mereka tadi physically ya, dan kadang-kadang merasa bosen Ya dengan kayak gaya-gaya yang selalu diberikan oleh istri, sehingga si suami itu bisa menduga gaya-gaya apa yang akan diberikan. Sementara laki-laki itu yang petualang itu kan mengharapkan yang tidak terduga gitu yang diberikan. Tiba-tiba istrinya datang dengan menggunakan jaket kulit lah, tiba-tiba yang namanya lampunya di lebih lemang-lemang, tiba-tiba pakai V-Fresh kewanginya beda, tiba-tiba kejutannya misalnya menjadi lebih sempit, menjadi lebih keset, kan itu kan semua kejutan-kejutan. Ditambah dengan variasi-variasi, dan produk-produk ini kan juga gampang gitu loh ngedapetinnya ya, bisa kalau ke Instagram bisa kan di Wish DR Boyke atau @wishboyke, atau ke TikTok juga kan sekarang lagi rame tuh, bisa ke Wish Boyke official gitu loh. Dok, tapi bener nggak sih dok, cewek kalau habis melahirkan, terutama yang normal gitu dok, itu jadi kayak lebih mengendur gitu? Benar. Oh gitu. Ya sekarang kamu bisa bayangin ya, kalau apalagi itu kan dilewatin kepala, ya Kepala, kan. betul. Kepala itu ukurannya berapa? 10,5 kan, kamu tahu Iya. kan diameternya. Diameternya 10,5. Nah, Lah ya. itu cuman berapa? Itu sementara kepalanya punya pasangan berapa, Pak Joninya berapa, ya wajar lah. Makanya kita ciptakan ini adalah untuk mengembalikan, meskipun dibantu dengan senam Kegel. Makanya kalau dulu, sekarang kan udah jarang ya orang-orang mau ke rumah sakit melaksanakan senam nifas itu. Kadang-kadang udah nifas udahlah, apalagi saya sesar males lah. Nah, jadi ya itu kita bantu. Oh kalau sesar soalnya enggak ya? Iya, tapi kan tetap juga daerah di situnya kan meregang juga. Isi rahimnya. Iya, apalagi ketika kepala sudah mulai masuk panggul kan, tetap juga agak peregangan-peregangan itu. Jadi tetap harus dilakukan senam Kegel. Tapi di rumah aja bisa ikutin di YouTube, di apa, atau ya ditambah dengan dibantu dengan yang mempercepat proses ini. Alami memang bisa kita percepat dengan misalnya Family Love maupun dengan Family Herb. Gitu. Biar rapat. Walaupun udah dijahit tuh dok after lahiran itu. Udah dijahit pun tetap saja. Karena kan dia regangnya regang banget. Loh. Dan untuk menunggu sampai proses pulih lagi itu kan takes time juga. Coba aja. Ya makanya kita bisa membedakan si perempuan itu udah punya anak apa enggak. Dokter kandungan tuh dengan sekali ngeliat aja. Oh, dia udah punya, karena udah maksudnya dari tampilan pas. Dari tampilan Miss V-nya. Udah langsung, ini mah udah pasti ngelahirin. Gitu, udah pernah. Karena kan apalagi kalau udah lewat bawah kan pasti lebih longgar. Belum lagi akibat pengaruh hormonnya kan lebih hitam, lebih apa itu. Jadi itulah kenapa maksudnya kadang sorry itu ya tadi si papi-papi itu keaneh-aneh itu. Dan bukan hanya itu saja sih ya memang kita selalu berkaitan kembali ke iman. Terutama juga mereka itu untuk wanita-wanita yang usianya menopause. Kan udah usia menopause kan memang udah secara
umur juga ya sudah makin kendor, estrogen kan makin berkurang. Nah, mereka tuh kadang-kadang nggak sadar, mereka tetap menganggap bahwa suaminya tetap cinta seperti itu juga nggak ini banget, saya tapi nggak tahu dok, udah masuk usia menopause nggak ada gairah. Ya kenapa nggak ada gairah? Karena kamu masuk menopause, tambah dong gairah kamu, biar kamu doyan sama suami kamu. Udah males. Caranya? Ya itu tadi, selain kita mengatakan pola hidup sehat, dokter kan bikin juga tuh yang namanya Menohope. Menohope ini produk yang ada pegagannya, ada Morerianya itu untuk dipakai di seluruh dunia, itu untuk memudahkan wanita-wanita yang memasuki usia menopause, memperlambat prosesnya. Jadi kayak ngeboost estrogennya lagi. Iya, karena dia banyak mengandung fitoestrogen, banyak mengandung serat dan fitoestrogen, sehingga yang namanya jaringan-jaringannya itu juga menjadi mudah lagi, menunda terjadinya osteoporosis, kemudian mengencangkan otot-otot misfi, meningkatkan kekenyalan daripada payudaranya. Yang terpenting juga untuk wanita menopause, setelah ini beberapa pasien yang menggunakannya itu juga wajahnya itu menjadi lebih muda, karena dia mengaktifkan kembali dengan estrogen itu ya, kolagennya dan sebagainya. Kerut-kerutan juga banyak yang berkurang. Nah, jadi kita ini ya artinya kenapa sih dokter harus bikin kayak gini ya tadi? Saya ingin wanita itu wanita Indonesia sehat, harmonis, jangan cuma sehat doang. Sehat, menopause juga sehat, gak ada penyakit, tapi gairah gak ada sama suami. Tapi ketika berhubungan sakit sehingga menghindarkan hubungan. Kemudian dia juga merasa lendirnya berkurang, dia cepat capek. Nah itu kita bantu dengan yang namanya Menohope. Dan kenapa dokter bikin yang herbal? Karena herbal jauh lebih aman. Ya, penelitian di berbagai negara mengatakan bahwa kita semua di Amerika, di Belanda, ini kalau orang-orang Belanda kesini tuh biasanya ngambil loh yang namanya Menohope itu. Mereka selalu berpikir bahwa herbal itu memang trennya sekarang ke sana, ke green green earth and use more herbal. Ya, dan kita lihat ya bahwa pada herbal itu, tapi kan tetap juga dok ada efek samping, tetap ada, tapi rendah sekali. Makan sayur juga tetap kok ada, kita makan sayur misalnya ya, tetap juga ada alerginya, tapi kan sedikit sekali dibandingkan dengan kita makan obat-obat kimia kan, beda banget gitu loh. Dan yang terpenting adalah di usia-usia makin kita usia menopause, makin tua itu, kenapa kita menggunakan herbal? Jagalah ginjal kesayangan kita. Ginjal itu kan kalau sudah rusak nggak bisa perbaikan lagi. Cuci darah, masa mau menunda menopause dengan obat-obat chemical, akhirnya kita harus cuci darah. Jangan dong. Kita gunakan banyak kok. Selain itu juga di situ juga ada biji bunga mataharinya, misalnya pakai menggunakan oil untuk biji bunga matahari. Ingin menggunakan oil misalnya untuk supaya tidak cepat kering. Nah, kita juga lagi akan berusaha membuat ke arah itu gitu loh. Ini kan yang dari dalam. Nanti kita akan buat juga mereka-mereka yang 35 tahun ke atas supaya tetap bagaimana sih supaya tetap glowing gitu loh. Itu juga udah jadi kepikiran aku gitu loh. Karena buat aku kalau sesuatu terjadi perselingkuhan, aku tuh mikirnya apa? Anak-anak yang kasihan. Kamu mesti tahu gak? Hampir semua data-data yang aku tunjukkan, data-data yang aku dapatkan ya, dari angka perceraian itu, angka kehamilan di luar nikah, angka narkotik, narkoba, dan mereka itu angka bunuh diri itu meningkat. Dok, tapi itu sebenarnya mitos atau fakta suami yang selingkuh itu bisa tobat? Sebenarnya itu kalau ada tanyakan mitos atau fakta, yang dari 10 yang selingkuh, ya, yang menceraikan istrinya hanya 1. Yang 9-nya tobat. Yang 9 itu bukan tobat, kembali kepada istrinya. Mengenai tobat apa enggaknya enggak jelas. Oh, I see. Iya, tapi maksudnya kayak yang gitu. hanya menikati. Kapok sih iya, tapi juga harus disertai dengan kemauan daripada istrinya. Karena yang selingkuh itu bukan hanya perempuan aja, hanya laki-laki aja. Wanita juga banyak. Di Jakarta saya cukup banyak menemukan kasus-kasus juga gitu loh. Jadi artinya perselingkuhan itu sekali lagi terjadi karena faktor
komunikasi 55%, 35% penampilan dan seks. Yang penampilan dan seks ini Bu ya diperbaikilah oleh Anda. Ketika pria memasuki usia pria andropause, ya tambahkan stamina lah dengan tetap berolahraga, pola hidup sehat, berhenti ngerokok misalnya gitu ya. Berhenti juga misalnya minum minuman keras, tambahkan Pro-L-Q misalnya gitu kan. Dokter punya juga untuk pria kan Pro-L-Q, atau yang untuk tambah stamina yang sekali gampang itu kan namanya L-Q kayak jus misalnya. Itu kan kita berharap bahwa jangan kamu berpikir bahwa istri-istrimu juga tenang-tenang aja di rumah. Iya kan? Kalau kamu tidak perkasa juga istri-istri juga kecewa gitu loh. Itu yang harus ya kan? Bener kan? Jangan berpikir cuman semua kan suka adanya kenapa sih Dok semua tuh harus istri enggak. Sama, suami juga harus, jangan sampai perutnya buncit misalnya. Jangan sampai tubuhnya bau, ya kan? Mau berhubungan si wanitanya duduk, saya nggak benar-benar nggak bisa orgasme lihat ketika dicium bau rokok dan saya muntah, kan? Kayak gitu kan artinya bahwa dua-duanya mau suami mau istri mesti merawat diri gitu, sehingga ketika mereka mau berhubungan tuh didapatkan hasil suatu hubungan yang optimal, yang bagus banget, dua-duanya puas. Dia puas dengan semua yang ada pada tubuh istrinya, dia juga puas dengan apa yang ada tubuh suami. Dan untuk itu perlu pola hidup sehat plus perawatan diri. Perawatan diri itu jangan selalu dibilang, Dok laki-laki mau ngapain mesti ngerawat diri? Nanti berkaitan sama gay, enggak begitu. Laki-laki itu merawat diri juga untuk rasa percayanya diri dia. Dia mau ngadepin klien, kalau dia wangi kan enak. Dia mau ngadepin klien, kalau dia kelihatan seger dan berapi-api kan enak. Sementara pria juga testosteronnya turun. Kadang-kadang malas ngadepin klien, ngadepin apa, ya kan? Dia juga mesti tambah. Nah, bisa dengan Pro-L-Q, bisa juga dengan L-Q Gluk misalnya yang jus, karena dia itu juga membantu untuk meningkatkan testosteron mereka. Orang yang testosteronnya rendah itu nggak ada semangat, nggak ada motivasi gitu. Kerja juga segala ya kali puasa, bukan karena puasa, tapi karena testosteronnya yang dari umur 35 tahun turun ke bawah itu dia sudah mulai berkurang. Ini tuh, tapi boleh nggak Dok dipakai ibu hamil? Apa ya? Ini Wish boleh pada ya? ibu-ibu hamil sih boleh. Cuma yang diminum jangan. Yang diminum jangan. Karena apa? Sebenarnya nggak apa-apa, kayak vaksin. Vaksin kalau di luar negeri orang hamil aja divaksin. Tapi kalau di Indonesia kan bisa di-show kita. Dok saya vaksin tuh sama dokter. Waktu itu saya lagi hamil, ternyata anaknya cacat kan bisa juga karena tokso, bisa karena bawaan, bisa karena kelainan kromosom, tapi kan disalahin, makanya kita bilang janganlah kalau lagi hamil kecuali obat ceboknya boleh, gitu. Karena obat ceboknya juga gunakannya kan nggak sampai ke dalam-dalam di luar juga. Karena tuh banyak loh Dok kejadian perselingkuhan tuh terjadi ketika istrinya tuh hamil, tuh kan nyebelin banget ya. Iya itu tuh karena ya mungkin ya aku nggak tahu ya, tapi kalau di mindset aku sih sebenarnya kita bisa hamil tuh tetap good looking gitu, iya kan? Kayak misalnya kita hamil juga ya berat badan. Waktu hamil kan cantik waktu itu. Aduh, masya Allah. Dengar dulu, bukan gitu. Apa? Orang tuh selalu mengatakan, kalau saya bilang Bu dandan lah Bu, ini bawa anak-anak kok saya nggak mau ini Dok, nggak mau dandan. Mungkin anaknya laki ya Dok, padahal saya anaknya perempuan kok. Ibu aja males saya bilang begitu. Tetap harus dandan, tetap harus cantik. Ya kita di bulan puasa ini kita Rasulullah kan bilang, jadi wanita itu haruslah berhias diri, ya agar suamimu tetap mencintai kamu. Itu ada kok hadisnya, ya kan? Itu kan kita nih bukan bulan puasa ya, artinya kita ingatkan jangan teledor kepada perawatan diri. Tapi juga jangan berarti kan yang disuruh cuman perempuan, lakinya juga loh. Kalau perempuannya menghias diri, lakinya tidak merawat, bukan menghias, merawat diri juga kan jelek. Perutnya gendut, bau. Kemudian jerawatan, kemudian rambutnya juga acak-acak kan nggak bisa juga gitu. Kita berdua mesti sama-sama merawat diri ya. Iya itu Dok, karena kayak aku tuh nggak tahu ya Dok ya, mungkin maksudnya kayak perempuan yang lagi hamil di Indonesia itu tuh kayak ada mindset yang harus makan banyak gitu. Jadi akhirnya pada gampang melar. Nah kalau udah gampang melar terus mereka jadi nggak pede.
Terus itu yang bikin ini juga nggak sih, kayak jadi area lipatannya jadi hitam. Yes. Terus Tapi kalau hitam kan karena perubahan hormon. ini juga apa sih namanya, Dok? Ya Empuknya itu. apa yang namanya Srega gravidarum, Iya, namanya kloasma, itu Iya, kan iya. semuanya bisa dibantu. Kita Bisa kan ada yang dibantu. memang kita ada di samping ini kan ada seperti pemutih ya, bukan pemutih ya, lebih Pencerah. kita pencerah ya. Kalau pemutih kan nanti dibikinnya deterjen, pencerah ya. Dan ini tuh gampang juga loh dapetinnya, bisa ke websitenya langsung. Aku takut kan banyak yang palsu-palsuin Banyak yang juga palsu, kan, oke. banyak biasalah mitu-mitunya kan banyak, bisa ke website kita, ke wisboyke.id ya, atau bisa juga belanja di Shopee misalnya, itu kan paling TikTok. banyak tuh kan toko orange itu kan di Wish official shopnya ya, atau kalaupun mau langsung ke marketingnya juga kita bisa, Iya, yang iya. udah pasti dijamin asli di Iya. 0877 7910 5570. Oh, itu nomor WhatsApp-nya Nomor ya. WhatsApp-nya. Bisa langsung ya tuh. Paling gampang mah IG aja Iya, lah, iya, karena iya. IG-nya kalau udah Wish DR Boyke atau Wish Boyke. Wish Boyke. Atau TikTok. iya. Ya Wish official Wish Boyke official kalau Official. TikTok kan. Jadi kita sediain kan, gimana Dok susah dapetin produk-produk dokter itu. Iya. Takutnya kita palsu, takutnya karena kan harganya kalau yang palsu-palsu tuh jauh lebih murah Iya, dengan lebih official. murah. Karena Oh, kan oke. mitu-mitu isinya nggak tahu apa cebok isinya apa, itu kan kita nggak tahu. Makanya kita bikinlah di tempat-tempat, dibuatkan TikTok ada ya, seperti yang tadi ya Wish Boyke official, atau IG ada Wish Boyke atau @wish.dr Boyke. Itu semuanya memudahkan sebenarnya buat, asal satu, mau nggak kamu melewat diri? Mau Harus nggak? lah, Gitu harus. loh. Terutama nih kalau yang tadi yang mungkin kayak habis lahiran, Habis lahiran, kayak gitu kan, ya. harus Perawatan sehari-hari, mau nggak kamu mengembalikan. kena kanker rahim? Aduh, Ya kan, amit-amit. jangan kan. Iya, benar-benar. Jadi kita harus berpikir bahwa perawatan diri itu, perawatan kesehatan itu merupakan bagian daripada Iman. iman kita. Ya, betul. Makanya kan Rasulullah selalu mengatakan kebersihan itu sebagian-bagian dari iman. Ya, termasuk kebersihan organ intim. Yes. Organ intim pria dan wanita itu kan memang sebagian dari iman kita. Ya. Iman dan juga membuat suami lebih sayang. Sayang, Itu yang bener. perlu. Karena kan apa ya, kadang tuh kalau cowok itu bilang kayak gue tuh suka cewek-cewek yang bersih gitu. Nah, Tuh kayak- maksudnya bersih secara Secara keseluruhan ya. keseluruhan. Oh, oke. Bukan hanya aku bersihin aja bulu-bulu yang di kakinya di mana. Bukan itu kebersihan secara ketika kita mencium pasangan wangi, apalagi mencium daerah intimnya, kita ada visan vivres, kita jadi lebih bergairah karena ini kan ada feromonnya juga kan. Lebih bergairah kepada diri kita. Kita kan juga senang membuat suami kita masih sayang ya sama kita, karena dia lebih bergairah kepada diri kita Iya, gitu iya. loh. Dok, aku tuh ada satu pertanyaan nih dok. Tadi kan kita bahas abis melahirkan. Sebenarnya idealnya itu berapa lama sih perempuan itu habis melahirkan itu boleh kayak berhubungan lagi gitu dok? Kalau kita di Muslim itu 40 hari kan. 40 hari setelah boleh. nifas, Nah, tapi 40 hari itu harus sudah KB dulu. Jangan Oke. sampai kehamilan menumbung. Oh iya, gitu. tepat. Karena banyak banget nih. Dokter saya lagi nggak nyakal. Nggak bisa lah kalau udah hamil, udah dikasih sama Allah, kamu. Tapi satu udah nggak mens loh dok. Nggak mens itu karena kamu hamil. Iya. Dia karena kamu I see. menyusui, kamu nggak menghasil hormon prolaktinnya dikeluarkan. Hormon prolaktin dikeluarkan berarti kamu tidak mens kan? Iya, Tapi iya, telur tetap dikeluarin, tetap Iya. bisa terjadi pembuahan. Makanya itulah. disebut dengan kehamilan menumbung tanpa jeda menstruasi. Iya, dan itu nggak baik Ya, ya. buat makanya kesehatan. ikut KB dulu. Kemudian baru kita KB-nya kan ada juga KB untuk ibu-ibu menyusui. Pil untuk Pil KB. menyusui, Oh, ya oke. kan? Dan itu bisa diminum tanpa mengganggu air susu. Karena Apa saya suaminya aja dok ya. saya selalu menganjurkan, tapi Iya. di Indonesia nih masih mungkin patriarhat ya. Kalau mereka suruh vasektomi atau suruh pakai kondom, mereka tuh rada-rada masih, ya dok kalau pakai kondom, kalau kayak main piano pakai sarung tangan katanya nggak, Iya. pokoknya nggak gerasa. Tapi kan kayak kesannya kayak yang udah hamil perempuan, yang menyusui perempuan. Hamil perempuan, menyusui perempuan, membesarkan anak perempuan, masa perempuan juga yang mesti dioperasi, kadang-kadang KB. diikat-ikat di Aduh, KB. iya lagi Ya, sobat. bisa, tapi di luar negeri yes. Di Amerika, bahkan sekarang negara Asia yang udah melakukan itu di timur. Itu adalah India. India tuh banyak loh vasektomi. Indonesia nggak mau.
Padahal dengan di vasektomi anak udah misalnya 3, ya udahlah diikat aja, kenapa sih? Yang Kalaupun satu nanti suaminya. kamu mau hamil lagi istrinya tapi tiba-tiba istri saya meninggal, Dok. Istri meninggal ya kamu buka vasektominya. Memang keberhasilannya tinggal 35%, 25-35% penelitian, tapi kan masih bisa gitu Iya. diupayakan. Nggak ada lagi proses bayi tabung, Bayi tabung. gitu loh. Jangan semua dibebanin, saya setuju banget sama istri. Apa-apa istri, KB istri, Iya. menyusui istri, melahirkan istri. Iya. Semuanya istri kan. Jadi suami ada peran sertanya gitu loh. Iya, atau itu dok, coitus interruptus. Nggak mau banyak. Oh iya? Memang kalau di agama Islam ada azal namanya. Ada. Itu ya untuk pada saat-saat belum KB ya, tetapi beberapa merasa nggak enak. Oh gitu. Karena kan refleks pada seseorang yang melakukan hubungan seks itu menekan, bukannya mencabut. Oh oke. Gitu loh. Itu kenapa sih nggak enaknya di mana? Di situ. Iya iya. Saya harusnya neken, tapi yang harus dicabut. Jadi agak bertentangan dengan sifat alaminya. Tuh kalau yang nggak tahu coitus interruptus, googling deh googling. Ya, coitus itu ya artinya dikeluarkan cairannya di luar. Ya tuh. Apa kalau istilahnya zaman sekarang CDL gimana sih? Aduh nggak ngerti lagi. Nggak apa nggak jadi. Ada dok singkatannya soalnya. Oh iya. Iya, cuma ada nggak lagi ngerti. yang kalau aku yang tahu coli itu kan itu masturbation. No sensor nih. Jadi kayak gitu. Oh, oke. Oke, kita kembali ke wanita aja ya. Oke. Oke, deh, jadi tadi nanti aku coba deh dok, ini dok. Harus dicoba. yang Benar-benar terutama kamu coba. ini ya, Iya. yang Karena itu sebagian- tuh praktis banget ya. Kan orang-orang kalau mau keluar kota atau apa, tas Ini cewek kan gede-gede. Ada yang udah dibuka belum sih? Ada Buka buka aja, aja. oh, oke. Wanginya Aku- enak banget. Yang ini paling enak Yang ya. paling- Yang si Dua-duanya manjakan enak. ini. Oke. Ada pria yang terangsang dengan wangi yang sen, yang tidak terlalu mencolok, ada yang fresh. Oh, oke. Kita sediakan selalu itu. Tergantung. Ini belum dibuka boxnya aja udah wangi Ada banget enak dok. yang fresh kayak Tapi ini kalau bisa, aduh pengen nanya tapi aku tuh geli dok kalau tanya yang jorok-jorok. enggak. Kan itu karena kita sekarang lagi ngomongin Oh, soal oh wanita. iya. Tapi ini kalau misalnya apa namanya kena mulut pahit gak sih? Enggak. Paham kan maksud gue? Tapi Iya kan, kan? di sekitar situ, lebih di sekitar. Oh, berarti nggak di situnya juga boleh dan tidak masalah. Nggak pahit? Nggak pahit. Oh, tuh nggak Dan pahit, tidak guys. mengandung alkohol ya. Oh. Benar-benar minyak atsiri, jadi tidak ada Iya, alkoholnya. dia Kayak oily ya, gitu oily. Jadi kan enak gitu loh. Iya bener-bener ya ampun. Ini Ini kayak wangi-wangi Arab ide-ide banget ya. ini. Ini Arab itu tapi harus ingat loh. Kenapa saya dapatnya inspirasinya dari Arab? Orang Arab tuh ternyata ya dia sangat memperhatikan kesehatan organ Ini intim. mah kalau suami aku pasti suka banget wangi begini. Wangi-wangi dia sehari-hari nih. Hah. Iya kan? Tapi ini kita campur ya dengan Oke. wangi-wangi kita yang melati gitu loh. Oh Dok iya Nat, iya iya. Iya, yang ini manjakani banget ya. Ya. Jadi apa ya Masih lebih tapi, freshnya tuh fresh yang membuat suami tuh seneng gitu loh. Senang. Bener-bener iya sih. Karena kan memang hakikatnya kan daerah tersebut kan ada sedikit baunya Iya. ya. Jadi untuk kita Kita kamuflase dikit lah. Gitu loh. Jangan artinya ya itu apa nggak berbahaya wangi alaminya dihilangkan? Bukan, ya enggak lah orang itu di daerah-daerah situ juga kan kita nggak Iya, sampai iya. dibuka kemudian dimasukin ke dalam kan enggak gitu. Cuman kan ya kadang-kadang ya namanya zaman sekarang kan di kantor-kantor ketemu cewek-cewek yang wangi. Pas mau hubungan di rumah ketemu cewek-cewek yang nggak wangi kan nggak enak buat dia. Ini banyak kan yang dibeli gak sih dok? Oh banyak banget ini termasuk Tuh, jangan kalah saing loh. Ani udah banyak beli loh. Termasuk dong? ya jadi termasuk produk kita unggulan. Oh, yang Karena bisa ini ya. karena kita kan orang-orang jarang masih punya itu. Ini kok juga baru karena aku juga terinspirasi waktu bawa anakku yang nomor 3 umroh gitu. Jadi ya itu ya. Jadi dan didapetin aja deh paling gampang ayo ke IG-nya @wisdr boyke atau @wisboyke atau ke TikTok Wishboyke official. Betul. atau langsung telepon langsung sekarang juga bisa kan Iya, di iya, 08 di WhatsApp ya, di WhatsApp aja di 0877 7910 5570. Tuh, langsung order ya. Langsung order aja. Langsung order biar Kan biar kalau puasa
kalau puasa begini ya kan kadang-kadang juga udah selesai taraweh pengen lah. Iya. Namanya orang Sebelum apalagi sahur. pengantin baru sebelum sahur kan, ya kan pakai aja lebih enak. Gak berarti Iya, iya. berpuasa juga berkurang jauh sih. Memang hasil penelitian kita 50% frekuensi hubungan seks pada saat puasa karena orang lebih mengutamakan kepada ibadah sama Tapi kan tidur. nggak ada masalah gitu loh. Iya, habis Untuk lebaran. habis lebaran juga bisa pakai pulang. Apakah habis lebaran tingkat kehamilan meningkat? Kita bisa lihat ya dari rumah sakit. Oh, Ya. iya. Kalau rumah sakit itu kan aku punya rumah sakit ibu dan anak Pasutri Bogor. Nah itu tuh biasanya nanti kita hitung nih dari lebaran nih sekirang lebih 9 bulan nih. Ini kan bulan apa Maret ya, berarti tambah 9 bulan itu biasanya 3 tambah 12 kan. Ya, Berarti Desember Januari itu biasanya banyak tuh. Astaga. Nanti kita lihat tuh tagihan-tagihannya tuh banyak sekali frekuensi-frekuensi yang disesar, yang patus normal dan sebagainya. Tapi itu wajar aja gitu loh. Kita masih alhamdulillah dibandingkan dengan negara-negara luar negeri sampai mesti nyari tenaga kerja kayak Jepang udah gak ada yang mau hamil kan. Iya Yang lagi. meninggal 1 juta lebih 1 tahun, yang melahirkan cuma 270.000. Jadi dalam 5 tahun ke depan akan habis tuh penduduk makin lama makin tua. Iya. Singapura juga udah kayak gitu. Kita ya oke lah, masih oke gitu loh ya. Masih angkanya 2, sekian tuh masih boleh lah. Ya. Meskipun jangan banyak-banyak juga. Nah itu sih dok, sebenarnya tuh idealnya tuh kalau menurut dokter kandungan sendiri punya anak itu berapa? 2, Dua. maksimal 3. Maksimal 3. 2 itu apa ya? Laki dan perempuan sama aja Ya, ya betul. sebenarnya. Dan karena apa? Juga kita mesti mikir juga Nat ya bahwa biaya sekolah tuh sekarang nggak murah. Wah, iya, ya. mahal. Mau Benar. sekarang katanya di kampanye janji dibebaskan swasta, dibebaskan ini. Memang dibebaskan tapi kan tagihan-tagihan yang lainnya emang anak-anak jalan-jalan ke kebun Mainannya. binatang, mainannya. Iya lagi. Lihat teman-temannya bawa yang apa labubu ikut. lihat apa kan orang-orang kan Iya ngeliatin lagi. hal-hal seperti itu kan semua pasti ada Iya, kan. iya. Dan kasihan kalau kita iya, nggak bisa kalau dia nggak memenuhi. bisa beli kan nggak bisa. Kemudian anaknya misalnya pakai baju yang seragam yang bagus, notasi yang bagus, pasti pengen ikut juga. Betul. Gitu loh. Belum tagihan-tagihan yang kayak untuk apa? Ya untuk sementara kan kayak makan gratis gitu ya. Tapi kan kita yang swasta lebih diutamakan mungkin makanan-makanan sumbangan dari ibu-ibunya. Jadi Iya, kan iya. ada kerja ibu-ibu yang namanya BPOM Iya. ya atau persatuan ibu-ibunya itu yang masak gitu kan. Kita mesti nyumbang, ada bazar gitu-gitunya. Satu bukan hanya uang, yang kedua perhatian. Iya. Kalau anak lebih dari 3 itu kuehnya pun kue perhatiannya terbagi-bagi juga gitu setuju. loh. Iya 2 sih maksimal. Iya dok, 2 sampai 3 gitu loh. Jangan sampai anak banyak tapi sorry to say ya mereka hanya menjadi pegawai-pegawai rendahan kan kasihan. Iya, betul. Kita pengen punya anak tapi bisa sekolah sampai SMA, S1 Iya. gitu loh sehingga kualitas IQ daripada anak-anak kita juga tinggi apalagi kalau mereka bisa jadi sarjana, mereka juga bisa kerja di luar negeri menjadi tenaga-tenaga yang dibutuhkan ya kayak kan di luar negeri ini banyak yang tidak fak-fak yang kurang diminati diminati kayak di Australia itu mereka banyak yang nggak mau jadi dokter karena mereka anggap gaji dokter itu di Australia sendiri kecil ya. Di Indonesia kan masih banyak yang mau jadi dokter. Nah bisa pindah ke sana kalau kualitas kita juga bagus. Kemudian profesi-profesi merawat orang tua, perawat, bidan itu di Jepang kurang banget, di Belanda segalanya juga kurang banget ya. Profesi-profesi yang melayani ya itu menurut saya ya itu selain kita kalau kita Islam itu dapat pahala di dunia ya dapat uang juga tapi dapat pahala juga di akhirat karena kita kan itu banyak sekali di Jepang itu ditemukan mayat-mayat yang sudah tua meninggal di apartemen tiba-tiba tetangganya bilang udah bau karena kan anak-anak di sana tuh tidak menengok orang tuanya. Iya, nggak kayak di sini. Makanya itu jangan ditiru ya. Iya. Kita sebagai orang Indonesia yang masih menghormati leluhur, kakek, nenek, ayah, bunda, cucu, itu hubungan tuh harus lebih baik. Ya. Jadi itu juga poin yang penting juga bahwa kita tuh
menjadi orang Indonesia tuh jauh lebih menyenangkan dengan Bhinneka Tunggal Ikanya, dengan kekerabatannya yang dekat, dengan saling tolong menolong. Lihat aja waktu COVID, ingat nggak? Itu yang namanya kita bantu-bantuin tetangga jualan siomay, kita bantuin tetangga jualan bakso meskipun di rumah kita. Rasa kegotong royongannya itu yang harus kita kita bangkitkan lah di sesama orang-orang Indonesia. Iya, benar. Dok, aku ada satu pertanyaan terakhir tiba-tiba terbesit nih, Dok. Anak-anak sekarang itu banyak yang suka istilahnya living together. Bahasa kasarnya kumpul kebo gitu lah ya. Tapi di luar norma yang salah gitu menurut aku ya, kayaknya sayang aja gitu. Maksudnya kayak kita masih dikasih usia, maksudnya kita di saat usia muda dan kita itu masih dikasih kesempatan untuk tinggal sendiri atau sama orang tua gitu. Tapi ini malah belum jadi istri udah disuruh. Iya. Udah disuruh menemani gitu. Jadi gini. Gimana tuh, Dok? Waktu itu aku belajar tentang seksologinya itu kan sama Profesor Coleman. Dia kepala ketua seks sedunia. Waktu itu juga dia sempat ngomong what is the difference between Indonesian people and the Western people. Kan? Itu dia sempat kita discuss ya. Nah, ternyata living together di sana itu menyesuaikan dalam aspek seksual. Jadi kalau seseorang yang aspek seksualnya tinggi, dia mesti juga dapat yang gairah seksnya juga ceweknya yang tinggi juga. Jangan ceweknya tinggi yang cowoknya rendah. Jangan yang cowoknya rendah ceweknya tinggi. Itu juga itu disebutnya Profesor Coleman mengatakan bahwa itu adalah matching namanya. Nah, cuman kan saya bilang nggak bisa Prof, kalau kita di Indonesia itu namanya Saman Leven itu nggak boleh, kita dalam agama ada. Ya tapi paling tidak kamu harus tahu dulu itu pasangan ketika pacaran itu cinta banget enggak sama kamu, gairahnya sama enggak, dia bilang gitu. Karena di negara kami, di negara-negara Western itu banyak kasus-kasus perceraian juga karena masalah seksual. Nah, sekarang mereka itu meninggalkan adab kita Timur, kemudian pengen meniru. Dan itu menurut saya ya salah dari sisi agama, salah, dan sisi itu juga ya. Dan paling rugi siapa? Paling rugi kan selalu perempuan. Di mana-mana yang harus aborsi perempuan. Yang harus menanggung kalau hamil juga perempuan. Laki bisa meninggalkan. Yang malunya keluarganya punya anak perempuan itu ya keluarga perempuan juga. Yang kena penyakit kanker serviks perempuan. Dan yang kena resiko terkena penyakit kelamin lebih banyak perempuan, karena kan bentuk daripada organ reproduksi perempuan itu kan seperti sumur, sehingga dia gampang sekali masuk dan gampang sekali terjadi infeksi. Nah, jadi tolonglah para perempuan nggak usah ikutlah yang namanya one night stand, yang namanya living together. Ya kan one night stand sekarang aku nggak kenal dia nggak kenal aku, pokoknya kita sama-sama suka ya udah. Pernah sampai ada yang dibunuh loh. Ada yang dipukulin juga ada. Ketika dia one night stand-nya dengan orang yang sakit dalam tanda kutip, dengan orang yang sadis masochis, dengan yang orang fetis disundutin. Itu pernah saya dapat kasus itu. Iya. Itu lebih aneh lagi tuh, Dok. Maksudnya kayak kok bisa gitu ya one night stand, maksudnya nggak kenal, ntar tiba-tiba dia TBC pula. Dan ketika dia gitu datang kan. ke aku kenapa disundut? Kamu emang nggak tahu pacar kamu tuh sadis? Dia diam aja. Kamu nggak tahu pacar kamu sadis? Saya jujur, saya bilang nggak, Dok, saya ketemunya baru semalam. One night stand, saya bilang. Nah itulah, mending kalau cuman itu disundut-sundut, ada yang dirampok, diambilin semuanya. Bener, itu aku pernah dapat tuh. Nah, dapat juga kasusnya kan. Jadi masuk kayak ke rumah perempuannya gitu, ke kamar perempuannya. Dibius. Gak dibius? Ya pagi-pagi udah hilangnya semua barangnya, dimaling. iPad, iPhone, charger-chargernya hilang semua. Jadi ya lakukanlah seks itu setelah menikah. Betul. Menikah dulu baru melakukan hubungan seks. Yang namanya premarital sex, mau one night stand, mau iseng-iseng yang disebut dengan selingkuh basah, selingkuh kering, mau apa, jangan dilakukan. Iya sih, karena itu semua mengandung resiko, terutama pada wanitanya. Benar. Kita juga mesti ingat gitu loh. Dan kita mesti ingat bahwa seks itu banyak orang-orang yang menyimpang. Ya, ganteng, cakep, one night stand, cakep gitu, ternyata menyimpang, ternyata perampok. Bener lagi maling ternyata. Iya kan, tampangnya cakep gitu-gitu, Dok, ternyata nyundut. Dia ada pasienku jelas itu. Serem banget ya. Jadi ya memang seperti itulah namanya manusia, makanya harus hati-hati. Selalu ada proses di dalam sampai ke jenjang pernikahan itu kan pacaran dulu, ya kan. Kalau di dalam Islam kan ta'aruf dulu, paling enggak kita kenal lah. Kalau enggak kita tahu dari keluarga mana, bibit bobet-bebetnya, tahu lah. Karena itu bagaimanapun juga kita harus tahu gitu. Jangan sampai kita membeli kucing dalam karung.
Kita nggak tahu itu isi kucingnya kucing garong, apakah kucing Anggora, apakah kucing. Iya lagi. Terus belum lagi juga, maksudnya kita nggak tahu track record dia sebelumnya. Ternyata dia pernah sama berapa perempuan. Makanya kan kalau aku semua pasien ke aku, mereka premarital check up di klinik Pak Sutri, saya selalu bilang check up. Ya dok, tapi dia mah orang baik. Check up. Ya benar. No, saya nggak mau mengambil risiko karena kamu akan hamil dengan dia dan dia tidak tahu apakah dia mengandung katakanlah virus yang namanya herpes, GO, chlamydia, ya kan? Kan nggak tahu. Iya. Karena aku tuh juga pernah dok di klinik HIV waktu aku di puskesmas. Aduh itu the real don't judge people by its cover lah. Bener-bener covernya itu jauh banget dari mungkin kalau orang itu beranggapan wah kalau orang HIV tuh tampilannya yang brutal. Tidak mau cari yang gimana, mau yang cantik, bersih, wangi, ada cakep juga. Bahkan even ya yang sangat tertutup juga ada. Pokoknya bener-bener kayak makanya saat-saatnya aduh dok, kok mesti premarital check up sih dok? Ya saya kan nggak tahu, enggak kok dok. Dia sholatnya juga bagus, atau dia ke gerejanya juga tiap minggu. Saya nggak, terserah itu sih. Cuman saya kan baru kenal sekarang sama ini. Saya kan harus menyelamatkan kedua-duanya, gitu loh. Jadi premarital, dan kita juga ke saat premarital kita bisa, nah nih ada virus herpes, nih kamu ada toksonya, ada ininya, obatin dulu baru hamil ya nanti setelah diobati 3 bulan. Kan enak kita juga sebagai dokter juga kita mengcover kesehatan mereka gitu loh. Kalau aku bahkan sebelum menikah aku cek kesehatan reproduksi dulu dok. Karena jangan sampai ya amit-amit setelah menikah saling tuduh-tuduhan. Good. Itu memang harus dicontoh. Dan sekarang itu kadang-kadang ya para pasangan itu cuman yang nama preweddingnya, foto-foto, lupa untuk periksa premarital check up. Preweddingnya belum nanti lagi gedungnya mesti bagus. Kemudian tempat-tempat yang untuk ini makanan dan sebagainya. Oke, itu memang sekali seumur hidup buat kamu. Tapi kesehatan pasanganmu itu juga akan menentukan seperti apa kualitas anak nanti kamu nantinya. Ntar maksudnya jangan sampai udah bikin segala macemnya itu ternyata jadi sia-sia karena kesehatannya nggak bagus. Bener banget itu. Aku setuju banget. Kamu juga, kalau kamu kan kesadaran sendiri kan, aku juga kesadaran sendiri dulu aja belum terkenal. Ini kita periksa semua. Ya tiba-tiba ada diabetes. Istrinya diabetes juga karena 2 orang tuanya diabetes. Siap nggak kamu kalau punya anak lahir diabetes? Kan mesti ngomong. Iya benar. Tadi ternyata dicari-cari ada anak yang kejang epilepsi. Siap nggak kalau ada keturunan yang epilepsi? Kan harus kayak gitu, kan harus tahu. Harus tahu benar. Harus kita kasih tahu. Dari keluarga kamu nggak ada dok kanker, ayahnya kanker, saya dua-duanya ibunya diabetes, kamu ada diabetes? Ada. Nah kamu harus cari setidaknya yang diabetes. Jangankan itu yang kacamata aja. Saya pakai kacamata, semua keluarga saya. Waktu cari makanya saya juga yang nggak pakai kacamata, karena kan memperbaiki keturunan meskipun anak-anak saya akhirnya juga pakai kacamata karena mungkin gennya lebih kuat. Tapi kan itu kan tambahan lah kan. Tetap ikhtiar lah ya. Bentuk ikhtiar lah kita mempredik agar supaya kasus penyakit-penyakit bawaannya itu tidak terbawa pada anak-anak. Aduh mantap banget nih obrolan kita hari ini tuh guys. Pokoknya hindari living together karena itu justru merugikan kita. Dan rawat diri. Bener. Rawat diri pokoknya. Jangan sampai ani-ani ngerawat kamu enggak. Duitnya habis buat ani-ani, padahal duit kamu pakai buat ngerawat diri kamu dong. Karena tuh kayak suami kita tuh, aku ngeliatnya ya, suami kita tuh however kan dia adalah orang lain. Dia orang lain yang bisa saja berubah. Hari ini dia cinta sama aku, besok bisa cinta sama orang lain. Itu kan maksudnya hati manusia. Beda kalau cinta orang tua ke anak gitu ya. Bener, aku setuju banget. Kan? Cinta orang tua ke anak kan sepanjang jalan kan nggak putus-putus. Tapi kalau cinta suami ke istri sepanjang dia masih cakep, masih dia galang-galang ya. Iya, tapi maksudnya memang bener banget gitu tuh, sebagai perempuan itu harus merawat diri, nggak peduli kita dulu maksudnya kita pernah hamil atau apa, pokoknya kita harus nggak peduli bahwa dia tuh dulu yang ngejar-ngejar kita, yang begitu cintanya sama kita ngejar-ngejar ya kan. Hari ini bikin konten bucin, lihat 5 tahun lagi masih kayak gitu apa enggak gitu. Aduh Dokter Boyke, thank you so much atas sama-sama, ceritanya
ceritanya Nat, hari ya. ini. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa untuk cek ya kan sosial medianya Produk Wish, dan jangan lupa untuk cobain produk-produknya Wanita Indonesia Sehat, Harmonis. Ada di Instagram Wish Dr. Boyke atau juga di Wish Boyke. Ada juga TikToknya di Wish Boyke Official, atau juga nanti bisa cek di websitenya ya wishboyke.id. Atau juga kalian bisa cek di Shopee-nya di Wish Official Shop. Pokoknya nanti kita bakalan tulis deh Dok di mana? Di atas, bawah, kanan, kiri. Ya pokoknya di sini deh. Pokoknya nanti bakal ditulis keterangannya untuk kalian cobain nih. Tadi aku udah cobain satu, wangi banget itu untuk paling enggak untuk keharmonisan suami istri lah, supaya suami masih terus melekat. Aduh, ya kan. Kapan lagi gitu kan. Nambah anak nanti ya. Nggak apa-apa. Iya bener. Asal belum 3. Anyway Dr. Boyke, sama-sama Dok Nat, saya juga seneng banget bisa ketemu ke rumahnya yang asri ini. Dan datang di bulan puasa ini. Dan kita juga seneng ya bisa ketemu lagi pada dokter-dokter yang sangat memperhatikan kecantikan dirinya diperhatikan, tapi juga dia memperhatikan kesehatan dan kecantikan wanita-wanita Indonesia yang lainnya. Harus tuh. Thank you sama juga buat teman-teman yang udah nonton episode kali ini bersama aku dan Dr. Boyke. Jangan lupa untuk selalu tonton terus Bukan Bincang Biasa, dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, and see you, bye bye.